Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara resmi dihentikan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyiapkan hunian sementara bagi korban bencana tanah longsor. Seorang guru ditemukan tewas di tengah hutan di Desa Songgom, Brebes. Pencarian korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara resmi dihentikan Senin lalu. Hingga hari ke-10 atau hari terakhir operasi tim SAR, jumlah korban yang masih belum ditemukan mencapai 16 orang. Setelah 10 hari, tim SAR gabungan akhirnya resmi menghentikan proses pencarian para korban longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, pencarian sempat diperpanjang 3 hari sejak Sabtu pekan lalu. Hingga hari terakhir, tim SAR gabungan masih belum menemukan 16 korban yang masih hilang. Penghentian pencarian ini dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemerintah daerah serta keluarga para korban. Hingga saat ini, jumlah korban tewas yang telah ditemukan sebanyak 12 orang. Kami sudah koordinasi tadi malam dengan pemerintah daerah, dengan keluarga korban, seluruh stakeholder dan unsur terkait. Maka untuk hari ini kami rencanakan adalah hari terakhir pelaksanaan operasi SAR. Hasilnya gimana Pak? Yang ditemukan berapa dan yang belum berapa? Ya, untuk hasil sementara sampai pagi hari ini untuk warga ataupun korban yang masih dalam pencarian masih tetap sama dengan yang kemarin, yaitu 16 orang, dan korban yang ditemukan yang meninggal dunia ada 12 orang. Tanah longsor di Desa Pandanarum ini terjadi pada tanggal 16 November lalu. Tebing 100 meter longsor dan menimpa perkampungan warga. Longsor pun menimbun 194 rumah dan 40 rumah diantaranya rata dengan tanah. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Sementara 16 warga Desa Pandanarum, Kabupaten Kebumen yang tertimbun longsor belum ditemukan. Pencarian korban terkendala tebalnya material longsor dan lokasi yang luas. Tercatat tim SAR menemukan 12 korban tewas. Hampir setiap hari alat berat tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban longsor di Kabupaten Banjarnegara. Ada 16 orang yang masih belum ditemukan pasca Desa Pandanarum diterjang tanah longsor. Tim penyelamat mengaku ada sejumlah kendala dalam melakukan proses pencarian para korban, mulai dari tebalnya tanah longsor hingga area pencarian yang sangat luas. Kendala yang kami hadapi setiap harinya tentunya material yang begitu banyak dan begitu tebal dan dalam ya, bahkan mencapai kedalaman hingga 20 meter ke dalam yang dasarnya ya, dan begitu luas area pencarian yang kami lakukan, itu yang menjadi salah satu kendala. Akibat tanah longsor ini, lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Bencana tanah longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara mengakibatkan ratusan rumah rusak. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyiapkan hunian sementara bagi korban bencana tanah longsor. Rusak parah, itulah kondisi rumah warga di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara. Material longsor dari tebing setinggi 100 meter menimbun dan meluluh latakan rumah warga. Kondisi tanah labil membuat sejumlah bangunan semakin rusak dan jalan desa terbelah. Data BPBD Banjarnegara, jumlah rumah rusak berat mencapai 54 rumah. Total rumah terdampak tanah longsor mencapai 195 rumah. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 1.000 warga. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai membangun rumah semi permanen untuk hunian sementara korban longsor. Bangunan dirancang dengan rangka baja ringan. Tiap unit rumah terdapat ruang tidur, dapur dengan jumlah bangunan sebanyak 50 unit rumah.
Hunian dibangun di atas tanah seluas 3 hektar di lapangan sepak bola Desa Pandanarum. Jadi tahap pertama kami persiapkan 50 unit, tapi tentunya nanti akan berkembang karena kita lihat di sisi sebelah sana tanahnya memang belum siap. Jadi harapan saya biar cepat itu berproses, yang ada lahannya siap kita bangun sambil menyiapkan lahan baru, jadi terus berkembang. Kurang lebih nanti pada akhirnya itu sedang kita verifikasi ulang, mungkin bisa sampai 200 rumah yang kita relokasi. Hingga hari ke-9 operasi tim SAR, 12 korban ditemukan tewas, sementara 16 warga lain masih dalam pencarian. Peristiwa nahas terjadi saat tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa perkampungan warga. Material longsor menimbun ratusan rumah. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Banjir di 15 desa di Kabupaten Kebumen sudah mulai surut. Banjir di 3 kecamatan ini terjadi karena tanggul Sungai Kedung Bener jebol akibat tak mampu menampung debit air yang tinggi usai hujan semalaman. Banjir yang merendam 15 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen kini sudah berangsur surut. Akses jalanan utama Kecamatan Krakal yang sempat tertutup banjir tinggi kini sudah bisa dilintasi kendaraan meski menyisakan sedikit air. Banjir yang merendam pemukiman pun juga sudah surut. Banjir di wilayah ini terjadi akibat tanggul Sungai Kedung Bener yang berada di Dusun Pasucen, Desa Wonosari jebol karena tak mampu menampung debit air usai dilanda hujan deras semalaman. Untuk banjir ada di 3 kecamatan, yaitu di 15 desa, di 15 titik. Untuk penanganan sampai hari ini rata-rata sudah mulai surut dan aktivitas warga sudah mulai normal kembali. Ada beberapa titik yang masih ada genangan di pekarangan, juga di pemukiman, yaitu di Jatisari, kemudian ada di Sumber Adi. Sebelumnya di kawasan Desa Surotunan, Kecamatan Alian Kebumen ini terendam banjir pada Minggu hingga Senin dini hari. Selain merendam pemukiman rumah warga, banjir yang memiliki ketinggian antara 80 hingga 1 meter ini juga membuat akses jalan antar Kecamatan Wonoyoso menuju Kecamatan Krakal tak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen.